Halo, halo, hey chef. Halo enemies dimanapun kalian berada, kenalin gue Bintang Harika Hono. Di sini gue sebagai vokalis dari Embrace Your Enemy. Jadi di kesempatan kali ini gue mau jelasin soal lagu kami yang baru rilis di Spotify gitu. Single pertama kami yang berjudul Hoarder. Jadi kalau dari judul sendiri, Hoarder itu menceritakan tentang penimbun ya. Itu tuh kata-kata itu gue dapat dari hoarding disorder gitu, sebuah penyakit mental yang dimana orang-orangnya tuh suka menimbun barang gitu, khususnya sampah gitu loh. Jadi tuh maksud gue tuh di lagu ini tuh gue sebenarnya nggak menceritakan tentang hoarding disorder, tapi di sini tuh gue mau nyeritain itu tentang orang-orang itu yang suka nimbun masalah. Jadi itu pada intinya hoarder itu tuh ya kayak ngasih tahu tuh lu kalau punya masalah tuh lu tuh cerita ke orang-orang terdekat lu gitu, orang-orang yang lu percaya. Lu jangan nimbun gitu kan, karena itu bisa bikin hidup lu berantakan gitu. Itu dari judul ya. Lalu untuk lirik gitu, lirik pertama tuh adalah take this envy, this feeling won't be last forever, but this hollow can stay forever. Lirik pertama tuh sebenarnya nyeritain tentang rasa iri gitu. Kita semua pasti manusia gitu kan, sebagai individu gitu, kita suka ngerasain iri lah gitu kan sama orang gitu. Meskipun kita denial kayak gue orangnya nggak pernah iri atau apa gitu, cuma menurut gue gitu, iri itu kan salah satu dosa yang tersembunyi gitu kan. Tanpa kita sadari kita pasti pernah iri gitu sama orang, entah iri atas kehidupan orang lain lah, pencapaian orang lain lah, dan lain-lain gitu kan. Jadi rasa iri itu kan salah satu dosa yang bikin kita nggak sadar kalau itu tuh akan nganterin kita ke dosa-dosa yang berikutnya gitu. Entah nanti kita jadi bisa benci sama orang, nggak suka sama orang, nggak senang sama orang gitu kan. Malah jadi kayak apa ya, maksud gue tuh iri itu salah satu dosa yang bikin hidup kita nggak bener lah gitu. Rasa iri itu adalah rasa yang bikin kita tuh hidup nggak bener gitu loh. Maksud gue, lu kalau punya rasa iri gitu ke orang, entah pencapaiannya atau kehidupan dia yang menurut lu lebih baik daripada lu gitu, itu kan bisa nganterin kita ke keburukan-keburukan yang lain gitu. Itu dari pertama sendiri gitu. Kenapa gua ngambil kata-kata apa ya, take this envy gitu, karena kata-kata itu tuh kayak ngegambarin ini nih, lu kalau punya rasa iri nih, lu rasain nih rasa iri lu gitu. Rasa iri ini tuh pasti akan hilang sebenarnya, tapi kan bekasnya tuh akan selalu ada gitu kan. This feeling won't be last forever, but this hollow can stay forever gitu. Nah, lalu di lirik berikutnya, I'm a hoarder that keep all your pieces gitu. Kenapa gue nulis kayak gitu? Karena dari rasa iri itu lama-lama kan yang gue bilang ya, itu akan nganterin kita tuh ke keburukan kita yang lain. Jadi di sini tuh gue kayak ngaku lah gitu kalau kita ini sebenarnya penimbun gitu loh, karena kita tuh menimbun masalah kalau kayak gitu kan. Kita nggak berani cerita ke orang lain, kita nggak berani cerita ke orang terdekat kita gitu kalau kita ngerasa iri atau ya keburukan yang asalnya dari iri tersebut gitu kan. Karena kan pasti kita malu dong kalau cerita kalau kita tuh iri gitu kan. Kita tuh selalu ngumpulin nih masalah-masalah itu tuh, keburukan itu tuh kita tuh nggak pernah kita ceritain gitu. Makanya gue di lirik gue bilang that keep all your pieces gitu. Kita nih ngumpulin perbagian dari masalah-masalah itu sampai numpuk gitu kan. Lalu dari lirik berikutnya gue ngomong it's hard to see when everything gets blurry and temporary. Di lirik itu gue ngejelasin kalau gimana ya bahasa gampangnya itu, kita tuh kalau misalkan udah dalam fase yang seperti itu gitu, dalam fase yang numpukin masalah, kita tuh ngelihat apapun tuh jadi nggak jelas gitu. Kita tuh ngerasa semuanya tuh kayak nggak adil nih buat diri kita nih. Kehidupan kita kok nggak jelas ya, kok kehidupan kita tuh nggak kayak gini ya. Kita tuh ngebanding-bandingin gitu. Makanya dari sini tuh kita tuh kayak ngerasain, oh ternyata hidup gue tuh semua temporary ya, apa yang gue punya itu temporary gitu. Padahal kan sebenarnya emang hidup tuh emang kayak gitu ya, emang semuanya nggak ada yang abadi gitu loh. Dan itu nggak apa-apa gitu. Cuma karena kita numpuk masalah nih,
kita jadi apa ya, seakan-akan tuh masalah itu tuh kayak ngeberatin kita banget gitu. Padahal kan ya selayaknya hidup men, selayaknya manusia kita pasti kayak gitu nggak sih? Lalu di lirik berikutnya gue nulis it's hard to see when we fight for the title we care each other gitu. Di sini tuh karena kita ngerasa numpuk-numpuk masalah, kita nggak pernah cerita ke orang-orang gitu. Jadi kita tuh jadi acuh tak acuh gitu loh. Kita jadi nggak peduli sama teman-teman terdekat kita, sama orang-orang terdekat kita yang kita sayang gitu. Jadi kita cuma care terhadap title gitu, sesuatu yang menurut kita penting doang gitu. Kita nggak peduli sama sekitar kita gitu. Jadi jatuhnya jadi orang egois kali ya, gue bilangnya gitu. Oke, itu dari verse ya. Oke, di chorus gue jelasin kenapa liriknya our chain is burden, there's no standing point, this word disappoint gitu. Kalau misalkan kita ngerasa semuanya udah menumpuk gitu loh, kita jadi ngerasa tuh dalam diri kita tuh nggak ada apa ya, jadi kayak nggak ada yang peduli sama kita gitu. Makanya gue di lirik tuh gue nulisnya tuh ya our chain is burden, there's no standing point gitu. Kita nggak ada apa ya, kita nggak punya sesuatu yang kita pegang gitu. Kita nggak ada sesuatu yang kita poin-poin dalam hidup itu yang kita pegang gitu. Kita jadi nggak punya prinsip lah gitu kali ya gue ngomongnya. Karena semua change, semua kesempatan itu kan padahal ada ya. Maksudnya padahal tuh kita bisa lah berbuat baik, tapi karena kita menumpuk masalah mulu gitu. Jadi kita kan jadi nggak kepikiran hal-hal baik gitu. Kita ngerasa dunia tuh ya mengecewakan, this word disappoint gitu. Lalu di lirik berikutnya another whole another day gitu ya. Jadi kita tiap hari tuh kita akan ngerasain lubangnya aja gitu. Kita akan ngerasain hal-hal buruknya aja gitu. Padahal tuh kan hidup tuh indah gitu. Kita nggak perlu fokus ke hal-hal buruk yang selalu menimpa kita gitu kan. Karena hal baik tuh juga ada, tapi karena kita selalu numpuk masalah, pikiran kita negatif gitu loh. Pikiran kita nggak pernah kita keluarin gitu kan, apa yang ada dalam pikiran kita. Jadi ya kita ngerasanya hidup gua kayak gini-gini aja nih, nggak ada benernya gitu. Lalu di lirik berikutnya the tunnel is gone, it vomit out all this sorrow gitu. Di sana tuh gue ngejelasin kalau akan ada saatnya gitu dimana kalau kita nimbun masalah, nanti tuh keluar gitu masalah-masalah dalam diri kita tuh keluar itu, tapi nggak dalam cara yang nggak benar gitu ya. Pikiran-pikiran negatif dari kita tuh tahu-tahu bisa meledak gitu. Kayak apa ya, penggambarannya kalau misalkan wadah nih lu isi air gitu kan, terus airnya kotor gitu, terus lu timbun terus kan, lama-lama tuh kan yang keluar kan ya kotoran juga gitu. Itu kan hal yang nggak baik gitu kan. Jadi itu malah bikin kita tuh jadi kayak orang buruk gitu loh kalau kita kayak gitu. Kalau kita selalu nimbun masalah gitu ya, apapun yang keluar dari kita tuh apa ya, malah jadi kayak hal-hal buruk lah. Kita dipandang sama teman kita kayak bukan orang yang benar gitu loh. Padahal kita sebenarnya manusia mah pada dasarnya menurut gue baik semua gitu kan. Cuma karena ya kita selalu nimbun masalah, jadinya hal-hal kayak gitu tuh bikin diri kita jadi kelihatan buruk gitu loh. Itu karena nimbun masalah tuh, karena kita nggak pernah cerita ke orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita sayang gitu kan. Oke, itu tadi bagian chorus. Lalu di bagian berikutnya nih ada bagian akhirannya, bagian outro. Bagian outro tuh waktu bagian di lagu nih gue kayak ada spoken word gitu kan, sampai menuju ke bagian kencangnya gitu ya. Oke, di bagian spoken word itu gue nulis I vow every emotion within shall be poured into melodies gitu. Jadi di sini gue mau ngasih tahu gitu kalau kita tuh ya, apalagi terkhusus kita yang suka musik gitu ya. Maksud gue daripada misalkan lu numpuk masalah, misalkan lu nggak cerita ke orang, atau lu nggak berani cerita ke orang terkait masalah lu, ya lakuin hal yang lu suka gitu. Salah satunya kalau misalkan kita yang suka musik, ya denger musik men. Bikin lagu kayak apa gitu, datang ke gigs lah gitu kan, datang ke festival, cari teman gitu, biar maksudnya tuh kita tuh tahu gitu kalau hidup kita tuh ada artinya gitu, nggak melulu soal masalah gitu. Lalu
lirik berikutnya, your voice fades into the depth of my mind, lost of the heart gitu. Nanti itu suara-suara yang ada di kepala kita gitu yang mengganggu diri kita pada akhirnya itu akan hilang kok sebenarnya. Meskipun ya itu tuh bukan nyelesain masalah ya, kayak itu tuh lebih ke kayak ngebuat kita jadi mati rasa gitu. Dan hal itu nggak baik gitu. Kita kalau masalah nggak diselesain tuh cuma akan jadi mati rasa. Kita cuma akan denial kalau kita ngerasa gue mah nggak apa-apa kayak gini, gue mah nggak apa-apa ngerasain ini. Padahal sebenarnya kan nggak bisa kayak gitu. Mati rasa itu kan justru lebih buruk ya ketimbang kita nggak bisa ngerasain apapun gitu, menurut gua gitu ya. Lalu lirik berikutnya itu ada every tear, every sight, lost in the noise gitu. Jadi di sini gue nyeritain nanti tuh segala macam air mata kita dan penglihatan kita itu tuh kalau misalkan gimana ya, kalau misalkan nggak dicurahkan itu tuh kan akan mendam ya. Lebih baik itu kalau misalkan kita nggak mau cerita terkait masalah kita, yaitu benar-benar diteriakan aja gitu, diberisikin aja di musik gitu loh. Menurut gue itu cara kerennya gitu loh. Timbang misalkan lu mendem doang tapi lu nggak cerita ke orang-orang gitu. Lalu di lirik berikutnya lagi, ini lirik terakhir, hear this voiceless cry, buried among fucking hoarders. Di sini gue nyeritain nanti tuh suara-suara yang nggak terdengar, yang cuma ada di dalam pikiran lu gitu, tangisan-tangisan yang cuma ada di pikiran lu, pada akhirnya sebenarnya ya akan keluar gitu. Ya kan sebenarnya artinya sama aja lah, dari spoken word dan juga ke bagian kencangnya ini sebenarnya artinya sama aja gitu. Pada intinya kita harus ngeluarin semua masalah-masalah kita gitu. Ya kalau enggak, masalah-masalah kita keluar tanpa kita duga gitu. Masalah-masalah kita nanti keluarnya di waktu-waktu yang nggak kita rencanakan gitu, dan itu akan jadi membuat kita jadi orang yang buruk. Udah sih, lirik dari lagu kami emang segitu aja gitu, hoarder gitu. Jadi terima kasih gitu ya yang udah mau denger, yang udah menonton video ini. Semoga dari kalian yang suka band kami, yang suka lagu kami itu bisa, mungkin gue bilangnya tercerahkan kali ya, tapi aneh banget gitu, kayak sotoy banget gue ngomong lu pada tercerahkan gara-gara lagu ini band gitu kan. Cuma maksudnya ayo men, kalau misalkan lu ada masalah tuh cerita gitu, lu keluarin energi negatif lu gitu, biar nggak meledak di waktu yang nggak terduga gitu. Ya terima kasih semuanya enemies yang udah nonton, yang udah dengar. Bye bye.